Sahabat SCP, selamat pagi dari kawasan yang namanya Girar Delhi, gitu ya. Kawasan ini katanya cukup terkenal dengan kuliner coklatnya. Belum TV sih, gitu ya. Eh, Katanya demikian. Dan saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Helen Keller dari pernyataannya. Menariknya begini, bagi yang belum mengerti ya, bagi yang belum kenal dengan Helen Keller, Helen Keller adalah seorang penulis uh, unik gitu karena beliau ini buta, bisu, juga tuli sejak lahir. Tetapi dengan bantuan pengasuhnya, maka dia bisa berbicara, dia bisa belajar, bisa sekolah. Itu karena berkat bantuan pengasuhnya. Dia bilang begini, satu hal yang buruk gitu ya dari kebutaan adalah bisa melihat tetapi tidak memiliki visi. Jadi kebutaan itu lebih baik daripada bisa melihat tapi tidak punya visi. Kalau dalam permainan kata-kata dalam bahasa lebih enak gitu ya. Uh, uh, Punya vision, ya punya uh, saya lupa tapi oh, bahasa aslinya itu sangat menarik untuk diucapkan karena pengenalan kata-kata yang sangat menarik. Dan kenapa saya bicara tentang topik ini? Karena ada orang yang bertanya di Quora tentang ya berhubungan sedikit tentang namanya dan apa yang akan dibicarakan ya. Jadi ada orang di Quora yang bertanya begini, ngapain sih kita perlu yang namanya program atau jurusan program studi pendidikan gitu. Bukankah jadi guru tidak harus lulusan program studi pendidikan, kira-kira demikian. Terus kalau bisa jadi guru tanpa lewat prodi pendidikan, ngapain kita perlu membuka prodi pendidikan. uh, saya mau sampaikan bahwa semua orang bisa jadi guru, itu benar. Saya tidak akan apa ya menolak ide ini. Orang yang tidak memiliki gelar sarjana pendidikan juga bisa menjadi guru. Benar. Saya punya beberapa teman yang lulusan arsitek, lulusan teknik gitu, kemudian menjadi guru hingga hari ini. Terus berarti prodi pendidikan tidak berguna begitu. Nah ini yang kita perlu luruskan. Jadi saya merasa terpanggil untuk meluruskan pola pikir ini supaya kita punya wawasan supaya kita tidak melihat bahwa prodi pendidikan itu adalah prodi yang tidak diperlukan. Gara-gara bagi guru tidak harus punya SPD. Secara umum di Indonesia ada sebuah kesalahan umum berpikir bahwa yang namanya program studi pendidikan itu adalah program studi yang mencetak guru. Jadi idenya kalau program studinya itu adalah mencetak guru gitu, sedangkan bisa jadi guru tanpa lewat prodi pendidikan, ngapain ada, kira-kira begitu. Kemudian lulusan prodi pendidikan dianggap gitu ya tidak bisa bekerja di bidang lain. Artinya ya sudah, mati hidup atau hidup mati itu pilihannya harus menjadi guru gitu. Atau setidaknya bekerja yang berhubungan dengan sekolah, les, dengan belajar, kira-kira demikian. Jadi asosiasinya adalah hal-hal yang dipakai, hal yang dikaitkan dengan mengajar orang lain, ya guru tadi. Nah, pola pikir yang sempit ini yang perlu kita buka bersama-sama supaya kita ini tidak melihat prodi pendidikan sebagai sebuah prodi yang tidak diperlukan, prodi yang tidak penting, prodi yang dianggap apa ya, mohon maaf murahan begitu, hanya untuk mereka yang mohon maaf yang tidak berkualitas seperti itu, tapi menjadi sebuah prodi yang memang unik gitu. Prodi juga seperti prodi yang lain gitu, yang juga mencetak sarjana-sarjana yang lain. Ya, itu gitu ya namanya tempatnya Giral Dewi.
eh, sebuah area yang apa ya, banyak kulinernya kira-kira begitu, dan menarik untuk buat yang suka. Um, Kalau kita bicara tentang pendidikan, maka ini adalah program studi yang belajar tentang ilmu pendidikan. Lulusannya berhak menyandang gelar sarjana pendidikan. Mirip dengan yang namanya program studi kedokteran, gitu ya. Belajar ilmu kedokteran, lulusannya mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Bukan dokter loh ya. Jadi mereka yang kuliah di program studi kedokteran ini, ketika mereka lulus, mereka mendapatkan ijazah dengan gelar sarjana kedokteran, bukan sebagai dokter. Nah, ini juga banyak orang yang belum mengerti akan hal ini. Jadi berasosiasi bahwa kalau lulus dari prodi kedokteran, maka dia gelarnya dokter. Bukan. Gelarnya adalah sarjana kedokteran. Jadi paralel gitu ya, kalau kita melihat ada analogi yang kita bisa perhatikan terkait dengan hal ini. Jadi pada waktu kita melihat prodi pendidikan, maka yang dipelajari adalah ilmu pendidikan, sehingga lulusannya disebut sebagai sarjana pendidikan atau yang sebagai SPT tadi. Kalau kita bicara tentang cakupan ilmu pendidikan, maka sebenarnya yang kita bicarakan adalah terkait dengan pengembangan kurikulum, kemudian pengembangan bahan dan metode mengajar. Jadi kalau kita bicara sekolah, ada kurikulum yang mesti diikuti, dan kurikulum ini terkait bukan hanya dengan materinya, tetapi juga pendekatannya bagaimana, urutannya seperti apa, gitu ya. Kemudian pengembangan bahan dan metode mengajar ini terus berkembang sesuai dengan pemahaman manusia terhadap manusia sendiri. Kemudian bahan mengajar juga terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, karena dengan bertambahnya apa ya, kecanggihan teknologi ini, ada banyak peluang-peluang yang dapat dipakai untuk mengembangkan bahan ajar yang baru. Kemudian ya tadi saya penggunaan teknologi sudah cukup marak di mana-mana ada. Bahkan ada prodi pendidikan yang punya spesialisasi gitu ya, bagaimana mengoptimalkan penggunaan teknologi di dalam pendidikan. Lalu di luar materi yang akan diajarkan ketika nanti, mahasiswa prodi pendidikan juga belajar tentang data psikologi, hal-hal yang apa ya, peritilan begitu terkait dengan pendidikan. Bagaimana memotivasi, jadi sedikit, psikologi anak ada sedikit, pedagogi dapat sedikit, gitu ya. Nanti ada praktek mengajar, ada konseling sedikit, gitu. Jadi diberikan hal-hal yang dapat dipakai nanti ketika mengajar. Karena memang sebagian besar gitu ya, lulusannya memang akan bermuara ke sekolah, masuk menjadi guru. Kalau diperhatikan sebenarnya porsi belajar yang berkaitan dengan mengajar itu tidak besar. Jadi selama 4 tahun kuliah, 8 semester, 144 SKS minimum, itu porsi yang atau mata kuliah yang berhubungan di dalam mengajar itu tidak banyak. Jadi sebagian besar waktu mahasiswa itu dipakai untuk menguasai materi apa yang akan diajar di sekolah. Jadi ketika menjadi mahasiswa di TGSD, maka fokusnya adalah belajar materi-materi SD yang akan diajarkan di sekolah. Kalau menjadi guru bidang studi sejarah misalnya buat siswa SMP SMA, maka itu adalah materi yang mesti dikuasai dan itu diberikan di dalam masa 4 tahun kuliah tadi. Sehingga proses ketika mahasiswa itu mesti belajar hal-hal terkait dengan mengajar itu cukup sedikit. Ini juga dikonfirmasi oleh beberapa teman yang kuliah di pendidikan. Mereka membenarkan hal ini. Jadi paling kalau di total gitu ya, mereka praktek mengajar
total mungkin tidak sampai setahun sih di dalam masa 4 tahun mereka kuliah. Cukup minim sih, sehingga ketika orang berasumsi bahwa lulusan prodi pendidikan atau penyandang gelar sarjana pendidikan ini itu otomatis menjadi guru, itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang tepat. Kalau kita bicara tentang praktek mengajar, maka sebenarnya praktek mengajar ini berkaitan nanti dengan ketika mahasiswa ini belajar, gitu ya, belajar tentang konsep mengajar, belajar tentang konsep pedagogi, belajar tentang konseling, belajar tentang psikologi anak, itu kan hanya di ranah teoritis yang mereka mengerti. Tetapi bagaimana memasukkan hal ini di dalam ranah praktis, maka mahasiswa prodi pendidikan perlu punya praktek mengajar di lapangan. Ini menjadi satu hal yang membuat mereka itu melihat, gitu ya, hal apa yang mesti disesuaikan, gitu ya, bagaimana menghadapi kenyataan di kelas yang biasanya berbeda dengan kondisi ideal yang dibahas di dalam berbagai macam teori psikologi misalnya. Dan buat sahabat SDT yang menjadi sekarang ini, gitu ya, kuliah di prodi pendidikan atau punya teman yang kuliah di prodi pendidikan dan mendekati, gitu ya, mau praktek mengajar, ada 2 video yang udah saya bahas. Ya, jadi ini yang pertama, gitu ya, ini yang pertama. Bagian pertama terkait dengan tips praktek mengajar. Kemudian karena terlalu panjang kalau dibahas dalam satu video, maka saya ambil bagian yang kedua. Ini itu adalah bagian kedua untuk praktek mengajar. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menolong dan menginspirasi sahabat SDT yang praktek mengajar, bisa menggali lebih banyak, bisa belajar lebih banyak, dan semoga juga bisa mengembangkan kemampuan mengajar. Hingga hari ini saya masih berpendapat, gitu ya, guru itu lebih ke arah bakat, gitu ya, tetapi dapat dilatih. Sama seperti orang yang punya bakat di bidang musik, gitu ya, tapi musik ini dapat dilatih kemampuannya. Ini dengan itu. Ya, tujuannya buat mereka berbakat, maka lebih cepat belajarnya, lebih natural biasanya, dan nanti tapi dalam jangka panjang, gitu ya, mereka berbakat dan mereka yang belajar ini itu bisa sama-sama berada di level yang sama karena mereka belajar dari pengalamannya. Jadi ya, setidaknya buat sahabat SD yang merasa tidak punya bakat untuk mengajar tetapi mau dilatih, tetap punya kesempatan untuk menjadi guru yang baik. Jadi menjadi sebuah kesempatan dapat dipakai untuk terus mengembangkan diri, untuk terus belajar karena guru dan menjadi teladan buat siswanya untuk belajar yang mengembangkan dirinya. Kalau kita bicara tentang tadi ya, sarjana kedokteran, ya, yang jadi ketika mahasiswa ini lulus dari program studi kedokteran, maka berhak penyandang gelar sarjana kedokteran. Tetapi untuk bisa menjadi seorang dokter, maka ada yang namanya ujian, ya, ada yang namanya ujian. Kalau dalam bahasa yang lebih jelas itu uji profesi untuk mendapatkan bukan gelar ya, untuk mendapatkan apa ya, bukan gelar ya, ya itulah mendapat pendidikan dokter begitu. Jadi ada kualifikasi minimal yang harus diikuti supaya bisa mendapatkan pendidikan sebagai dokter. Dan saya setuju untuk hal ini. Kenapa? Karena kesehatan dokter itu berhubungan dengan nyawa. Jadi supaya tidak salah mengobati, tidak salah melakukan apa ya, treatment kepada pasien, karena risikonya pasiennya bisa meninggal. Nah, itu sebuah risiko yang sangat besar, gitu ya, sebuah risiko yang terlalu besar untuk apa yang diabaikan. Dan itu yang dikerjakan oleh pemerintah juga di banyak negara, gitu ya, terkait dengan profesi sebagai dokter tadi. Kalau kita memperhatikan situasi yang terkait dengan masalah tadi, gitu ya, profesi ini, ada macam kesenjangan perlakuan antara program studi kedokteran dengan program pendidikan. Gitu. Maksudnya program studi kedokteran ini ketika lulus mendapat sarjana kedokteran, kemudian setelah nanti ikut program profesi, gitu ya, yang
memberikan predikat pada seorang dokter karena berhubungan dengan nyawa dan seterusnya. Eh, tapi terkait dengan program profesi guru PPG itu tidak seketat dan tidak serumit yang diberikan ya seperti pada program kedokteran tadi. Orang mengatakan jadi guru itu kan mudah begitu. Tapi satu hal yang kita mesti perhatikan adalah ketika gurunya salah mengajar, maka kita punya masalah, kita punya risiko terkait dengan hilangnya satu generasi. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Saya sedang berpikir, oh, di sini letak ketimpangannya, gitu. Ketimpangannya di sini. Jadi untuk yang berurusan dengan nyawa bisa ketat sekali, begitu. Tapi untuk sesuatu yang berurusan dengan hilangnya generasi ini tidak terlalu ketat. Mungkin ke depan akan ada perbaikan, itu harapan saya, yang bisa menolong supaya program studi pendidikan ini ketika masuk ke dalam profesi menjadi guru itu prosesnya juga sudah lebih baik lagi. Dan saya saya sangat berharap tidak ada orang yang meremehkan profesi guru. Karena kalau toh memang kita mau jujur, sebenarnya gitu ya, guru itu bukan profesi yang mudah. Guru itu bukan profesi buat semua orang. Karena tidak semua orang bisa jadi. Jadi dari kawasan Kira Delhi ya, yang ada di kota San Francisco, kali ini saya berbagi tentang program studi pendidikan. Di mana letak kepentingannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.